Balik lagi ke channel Mohar Garage, masih bersama gue Bian Mohar di sini. Salam sehat sejahtera buat kita semua, dan jangan lupa buat yang belum subscribe, langsung di subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa share, like, and comment. Hari ini gue masuk ke segmen sotoy. Kenapa gue bilang sotoy? Ya karena menurut gue banyak beberapa influencer atau para video blogger yang menurut gue kurang secara individunya mereka sendiri, mereka tidak terlalu paham dengan secara fungsi dari karburator atau part-part yang akan nempel di motor kalian. Jadi gue di sini juga pengen sotoy-sotoyan nih, biar mereka tidak terlalu lari dari fungsi dan kegunaan dari part-part yang ada di depan gue ini sekarang. Kebetulan hari ini gue pengen bahas tentang karburator yang di video pertama gue itu gue ada pernah bilang bahwa gue akan jelasin secara karburator yang remer, standar remer, yang udah full modif, sama yang memang bawaannya itu udah karbu gede, atau yang bisa dibilang venturinya itu lebih dari 30 mm. Nah, di sini yang pertama gue ada karburator dari PWL Kehin. Jadi di sini yang venturi standar, wih, diberantakan langsung, mantap. Jadi yang pertama nih ada nih, yang dari PWL, ini yang serinya G261. Gue sebenarnya juga kurang paham ya untuk seri ini karena banyak. Yang gue tahu perbedaannya cuman masalah dari si jarumnya aja. Jadi jarumnya itu kalau yang Ninja lama atau yang Kiss, dia di atasnya bisa di setel. Tapi yang Ninja baru juga ada yang bisa di setel. Nah, ada beberapa yang nggak bisa di setel. Nah, jadi secara perbedaannya, yang pertama ada di sini nih, di jarumnya. Gue juga nggak begitu paham, ada banyak banget kode di jarum-jarum ini. Kebetulan ini yang kodenya itu apa nih, HF3345. Banyak lah ya pokoknya intinya yang gue tahu ada yang bisa di setel, ada yang fix nggak bisa di setel. Contohnya, Bal, tolong kotak spuyur, Bal. Nah, jadi gue mau sotoy-sotoyan juga nih, tapi gue sotoy ada bukti dan ada nih. Nah, ini nih. Ini ada juga yang kayak gini nih, yang modelnya fix, dia nggak bisa di setel. Secara tirus jarumnya juga beda. Kalau misalnya bisa dilihat ya, ini beda banget nih. Gue nggak paham untuk kode-kodenya karena beda-beda banyak. Yang jelas gue tahu secara fungsinya dan kegunaannya. Kalau bentukan yang kayak tirus seperti ini, kenapa? Kalau misalnya yang gendut atau tirus kayak gini, makanya dia dikasih fix di sini, dia nggak bisa disetel. Kalau yang ini dia bisa disetel nih, ada 5 step. Jadi untuk yang paling bawah, ini adalah bagian untuk yang paling boros. Karena kenapa? Si jarum ini, pantat jarum ini paling bawah, dia di saat kena di nozzle atau di ujung nozzle ini, kalau kelihatan ya, ada di sini nih. Pik bisa di zoom aja kali, Pik, atau nggak usah? Oke, di sini nih dia ada ujung nozzle ini. Nah, jadi fungsi ini kan untuk ngebuka gerbang bensin untuk ngedorongan. Jadi di saat ini dia semakin ke atas, maka debit bensinnya dia akan semakin banyak. Nah, untuk mempengaruhi si besaran bisa dibilang tuh kayak kasar atau lembutnya bensin itu ada di nozzle-nya. Tadi nanti bakal gue bongkar. Ini gue bakal jelasin luarnya dulu nih. Ini untuk yang standar. Ini Venturi 26 PWL Ninja R. Kenapa gue lebih suka pakai karbu ini? Yang pertama alasannya simple. Karbu PWL Ninja R ini dia lebih banyak untuk settingnya. Contoh, nozzle-nya kita bisa banyak ganti. Karena kan banyak di aftermarket juga yang tersedia tuh ada yang model PWK. Itu yang dari 8, 12, 18 sampai 20 juga ada yang hole-nya. Nah, fungsi secara hole sendiri itu beda-beda. Jadi ada yang fungsinya contoh kayak gini nih, gue ambil. Nah, di sini ada 2 nozzle PWK. Yang satu ori bawaan Sutco, yang satu gue pakai punya dari Moto1. Jadi ini jelas nih. Nah, ini hole-hole yang tadi gue bilang nih. Di sini ada yang 8 hole sama yang 20 hole. Nah, kalau misalnya secara pengaruh dari hole-hole ini yang tadi gue bilang, ini masuknya ke semburan bensin atau debit bensin yang kasar sama yang halus. Jadi semakin banyak lubang-lubang yang ada di sini, maka bensin yang akan masuk ke rumah membran
itu dia akan semakin halus. Jadi secara tekanan ini udaranya lebih banyak mecah si bensin pas dari bawah, pas dari spuyer gitu loh. Jadi pas ada dorongan atau sedotan yang dari si membran itu masuk, dia akan ngedorong ke atas karena banyak lubangnya, jadi pecahnya itu akan lebih kecil-kecil, lebih lembut. Nah, beda halnya dengan yang nozzle 8 ini. Karena cuma ada 8 lubang di sini, maka bensin itu akan lebih kasar. Nah, efeknya apa nih? Efeknya gini, kalau misalnya lu punya standar ya, kita anggap standar lu main knalpot, terus ganti coil gitu kan, pakai coil YZ, RM atau KX atau apalah ya. Di saat lu mau jetting ulang, kalau misalnya lu pakai hole yang contoh yang 8 hole ini, berarti kalau misalnya dengan patokan spuyer standar lu, itu hasilnya akan lebih basah untuk di atas ya. Tapi kalau lu pakai hole yang banyak kayak begini, itu pasti atasnya akan lebih kering, bisa lebih melengking. Pasti RPM-nya akan lebih tinggi kalau pakai hole yang ini. Nah, tapi balik lagi ke secara fungsinya, lu nggak bisa patokan kalau misalnya lu pakai hole yang 20 ini, motor lu akan lebih enak atasnya, belum tentu. Karena kenapa? Supply itu kan balik lagi fungsinya, ini mesin kebutuhannya sampai mana, pengennya mau sampai mana nih. Kalau misalnya memang RPM nggak bisa sampai lebih dari 12.000, tapi lu paksain dia akan kering, yang ada jebol. Simpelnya sih gitu. Jadi nggak bukan berarti yang mana yang enak itu balik lagi ke mesin lo. Pengennya mesin lo tuh sampai mana nih settingnya. Nah, makanya itu dibilang kalau misalnya riset motor itu ya mahal, ya ini secara settingnya ini sotoy-sotoyan gue aja ya. Kalau misalnya ada salah ya tolong dikoreksi. Lu bisa komen di bawah atau lu bisa WhatsApp gue langsung untuk kita sharing. Kira-kira bener nggak apa yang gue sampein? Tapi sepengalaman gue main motor atau gue melakukan setting, ya ini sangat pengaruh. Ada juga yang bilang, pakai PWK enak nggak? Gue bilang enak. Tapi gue lebih seneng pakai standar. Jadi gue tetap ngambil pakai nozzle standar. Cuman ujung nozzle-nya tetap gue pakai PWK punya. Karena kenapa? Dia lebih pendek. Jadi otomatis secara debit bensinnya, kalau misalnya posisi nozzle ininya lebih pendek, berarti sebelum dia angkatan jarumnya itu habis, itu akan masuk lebih banyak bensin. Kalau spek motor lu udah bukan standar. Nah, tapi kalau spek motor standar, ya PWK juga oke. Kayak misalnya standar harian yang cuma di porting, papaset, knalpot, karbu, sama pengapian, menurut gue PWK oke. Lu mau pakai Moto One boleh, lu mau pakai aftermarket yang merek apapun boleh. Yang penting secara hole-nya pas, terus secara panjang dari ininya juga penting, karena aftermarket kadang ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek, dan orang mungkin nggak ke situ ya. Itu dia. Tapi kalau spuyer tetap, kalau yang ini pakai PWK dia lebih panjang, otomatis secara bisa lebih boros, lebih banyak. Jadi lu bisa setting juga dari si pelampungnya gitu. Ini dari nozzle. Terus tadi jarum. Nah, kalau jarum juga beda-beda nih. Jarum juga pembahasannya menurut gue banyak, nggak cuma 1-2 jarum. Banyak banget. Jadi di sini ada yang tipenya ini apa nih? 5EJ4. Gue juga baru lihat sini. Yang tipe kayak gini. Terus ada juga yang JJH. Oke. Terus ada juga yang DDJ. Nah, itu banyak. Dia cuman beda di karakter. Jadi perbedaan dari semua ini yang mempengaruhi karakter cara ngegas. Jadi ada yang dari sini gendut nih, terus toto tirus kecil sampai ke ujungnya. Ada yang gede, toto kecil banget langsung, nggak pakai ada tirusnya. Ada yang dari atas sampai bawah itu rata. Nah, ini penyesuaian. Gue nggak mungkin bisa tahu ya kalau misalnya gue nggak pernah coba sih. Tapi selama ini yang gue coba semuanya, gue sih cocok di JJH. Walaupun nozzle-nya gue pakai standar gitu. Makanya di sini banyak banget nih gue dari nozzle nih, ada yang wah banyak banget deh. Ada yang dari 8, 16 sampai 20 semua ada. Gue udah cobain semua, dan yang cocok memang gue balik lagi ke nozzle standar. Nah, nozzle standar juga banyak hole-nya. Ada yang 10, ada yang 8. Nah, ini beda-beda nih, padahal bawaan juga standar. Tapi gue nggak tahu sih kodenya yang berapa. Intinya kalau gue pakai itu yang 8. Gue lebih seneng, nggak tahu ya kenapa. Mungkin karena memang karakter dari build mesin di sini pengennya itu yang
nggak terlalu kering kali ya. Jadi atasnya itu bisa tenaga itu ada lagi gitu. Karena kan maksimal RPM itu sebenarnya kan kalau dilihat dari piston RPM itu Ninja itu di 12.600 ya kalau nggak salah, 12.600. Jadi di atas itu juga sebenarnya nggak mungkin, karena kan piston standar itu dia punya ada ketahanan si RPM speednya itu, RPM piston speednya itu. Kalau lebih dari situ ya mungkin akan ngejim gitu sih, simpelnya. Oke, nah balik lagi ke sini ke bodinya. Ini untuk yang Venturi 26 atau yang masih standar. Nah, makanya tadi gue bilang kenapa gue seneng banget sama PWL ini. Satu, dia bisa dimodif dengan keadaan bentuk standar kayak gini, tapi secara Venturi dia bisa digedein, dan secara scape dia juga bisa digedein. Nah, ini contohnya nih. Ini yang udah diremer nih. Ini dia remer maksimal kalau misalnya secara Sigmat sih 30 ya, 30 mm untuk Venturi. Bisa kelihatan nggak, Pik? Gini ya. Gini, ini 30. Tapi di depannya juga dirubah. Nah, ini juga nih karakter juga nih, ada di sini yang dilem. Di sisi luarnya ada yang dilem. Dengan alasan secara flow-nya dia akan lebih bagus untuk nabrak ke si nozzle ini. Nah, kenapa kalau misalnya ini gue nggak lem? Balik lagi ke fungsi. Karena ini masih penggunaan untuk harian touring, bukan yang memang kalau dibilang buat balap. Jadi sengaja gue di sini bikin ada turbulence. Makanya di sini nabrak nih. Nah, itu dia ya. Jadi lo banyak fungsi sih di saat lo ngerubah ini atau lo nutup ada salah satu di sini, ini akan berubah. Makanya dibilang nggak ada namanya karburator error tuh nggak ada. Yang ada itu karburator rusak. Entah lubangnya ini ketutup atau kenapa. Jadi settingannya secara dia dorongan untuk yang ke needle jetnya ini ke pilot jet dia nggak sempurna ngedorongnya. Jadi ntar bensinnya cuma dikit. Jadi bawah itu kadang suka kayak ngegatung geng. Nah kayak gitu. Itu dia. Ada bos gue. Jadi gitu. Oke, ini yang untuk 30. Nah, kalau yang ini yang bener-bener udah bisa dibilang sebenarnya rekomen buat harian, rekomen karena untuk masalah debit bensinnya juga nggak terlalu boros karena penyesuaian dari nozzle tadi, main jet dan pilot jet settingan dan si jarum. Jadi sebenarnya jadi kalau misalnya lu mau pakai karbu kayak gini untuk harian juga oke. Cuman kan problemnya kalau lu harian lu pakai velocity kayak gini, impact-nya apa? Lu repot kalau mau nyuci, men. Ya kan? Lu harus tutup dulu biar nggak masuk air segala macam, riwah lah. Makanya gue lebih rekomen kalau misalnya untuk yang motor daily, yang model kayak gini udah cukup, jadi bisa pakein filter gitu. Kalau yang ini sih untuk yang udah semi apa ya, buat balap ayo, tapi bukan balap yang serius ya, buat yang NR lah, anak-anak NR nih udah cocok nih pakai yang kayak gini-gini, cukup nih dipakein velocity, terus dia diganti bodi belakangnya karena ini totalnya udah 36 untuk Venturinya, dan scape-nya juga udah 33. Makanya ini dibikin tinggi. Biar kenapa? Biar angkatan scape-nya itu habis. Kalau misalnya nggak dibikin tinggi, dia akan ada sisa nih di sini. Gitu. Dan fungsi dari lem ini sendiri, dia buat ngerekatin si ujung Venturi ini yang aluminium ini, karena kan di shock ulang kan. Yang ori dibuang, di shock ulang, terus dirapetin pakai lem porting ini. Gitu. Kalau ini lubang-lubang semua masih standar. Dan bentuk juga mempengaruhi. Jangan salah. Jadi bentuk ini ada yang bulat, ada yang oval, itu sangat mempengaruhi. Karena di saat lu bentuk bulat, di saat lu bentuk sedikit kayak lonjong, itu semua punya alasannya. Gitu. Balik lagi ke settingan, lu butuhnya kayak gimana, lu pengennya kayak apa motor lo, ya kan? Gitu bro. Jadi banyak hal. Nah, selain itu juga di sini gue ada karburator PWK, tapi ini nggak ori ya. Kehin yang ini nggak ori. Ini kalau nggak salah beli di karburator racing Jogja deh. Murah kok, ini 350 ribuan. Cuman menurut gue ini sedikit oke untuk disetting, nggak ribet dan masih layak lah, masih layak dengan harga 350 ribuan, masih worth it. Awalnya juga sempat ketipu nih karena punya customer nih. Dia datang kemari, settingin ternyata enak. Gue pikir ini ori. Pas gue cek dalamnya ternyata nggak ori. Nah, oh iya, satu lagi nih, karena banyak banget nih yang nanya nih, perbedaan ori sama nggak ori. Untuk yang PWL, karena kan banyak nih di marketplace nih orang-orang pada jual ya. Untuk yang PWL,
Jadi ada yang ori sama yang nggak ori, atau yang super kopi atau apalah, pret lah. Perbedaannya sebenarnya gampang. Nih, perbedaannya cuma ada di sini nih, di tempat si pelampung spuyer. Nih, perbedaannya cuma di situ. Di sini, kalau misalnya yang ori dia ada kuningan. Kalau yang ori dia polos. Contohnya kayak model TMX. TMX dia ada kuningan itu di sini. Nah, tapi kalau TMX ori. Tapi kalau yang PWL ada yang kuningan kayak gitu, dia nggak ori. Karena buat si tempat si pelampung spuyer, makanya si yang ori ini kadang kalau misalnya yang kuningan itu baret, dia gampang banget bocor tuh. Kalau nggak ditutup kerannya pasti keluar bensin mulu. Apalagi kalau misalnya kotor, di sini nempel nih kotoran. Nah, jadi dari sini itu dia keluar bensin mulu. Jadi walaupun si pelampungnya udah nutup habis, tapi masih ada selah bensin. Jadi kadang kan kalau misalnya yang nggak ori itu harus sering-sering kayak tutup keran bensin sih. Gitu. Jadi nggak usah ada nanya-nanya lagi nih untuk yang ori bedanya apa. Kebanyakan dari situ untuk perbedaannya. Tapi kalau dari body juga udah kelihatan sih. Pasti yang ori lebih rapi. Secara castingnya itu nih, moldingnya ini lebih rapi nih. Lebih kayak cetakan itu bagus banget kalau yang nggak ori. Cuman yang kalau ori dia pasti kasar. Ada aja kayak bekas-bekas kayak mau pecah lah apalah, kayak sisa-sisaan gitu tuh. Kalau yang ori dia nggak serapi yang nggak ori. Kalau yang kopian pasti rapi. Gue jamin deh. Oke, ini udah bahas PWL, terus juga, nah, tadi yang PWK, sama satu lagi, gue sih belum cobain ya, karbu ini nih. Nah, tuh kayak bagong, buset. Ini karbu dari Mikuni, TMX 38 punya Jet 125. Gue juga belum cobain sih, karena ini masih baru banget ya. Gue belum cobain perbedaannya untuk karbu ini tuh apa sih? Karena awalnya gue biasa pakai ini dimodif sampai 38, cuman kurang maksimal. Kenapa gue bilang kurang maksimal? Yang pertama, secara jarumnya nggak ketemu. Jadi gue harus benar-benar setting jarum. Posisi 38 itu jarumnya ngatung. Jadi mau nggak mau secara jarumnya itu atau si rumah scape-nya ini dia dibuat lebih turun. Biar kenapa? Biar posisi ininya masuk ke dalam nozzle. Nah, itu dia. Gue belum ketemu sih untuk yang 38. Cuman kalau misalnya maksimal, kalau menurut gue, ini sotonya gue ya. Kalau menurut gue, maksimal untuk PWL dibikin modif, itu di 36. Maksimal. 37, 38, mungkin 37 masih bisa. Tapi kalau udah 38, kayaknya sedikit, apa ya, rada susah lah nyetingnya. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya jarumnya udah ketemu. Tapi untuk saat ini, gue anggap rada susah karena gue jujur belum ketemu nih secara jarumnya yang pas untuk settingan di PWL 38 yang modif gitu. Nah makanya nih untuk ngakalin gue pengen coba yang untuk spek 38 karena spek mesin makin kemarin kan teknologi semakin maju ya, jadi gue juga harus ngikutin dan gue harus tahu juga kira-kira apa sih nih bedanya. Karena dulu gue udah pernah coba itu awalnya PWM karena modelnya sama nih, dia jenisnya si Keihin PWM 38 sama Mikuni TMX 38 ini bentukannya sama, modelnya love, cuman love-nya kebalik kalau yang PWM. Untuk yang PWM sih so far oke. Gue yakin so far oke dan nggak ada kendala dan nyetingnya juga enak. Kalau ini yang jadi kendala cuma satu, spoiler pilotnya mahal yang ori sama jarumnya. Itu doang. Kalau PWM kan banyak tuh, dia sama kayak PWK. Lebih aman lah. Tapi gue akan coba sih, nanti akan gue share lagi kalau misalnya gue akan bikin satu video lagi untuk coba setting ini karbu nih dari awal sampai akhir ketemu di atas mesin dyno. Jadi lu bisa tahu juga perbandingannya. Karbu yang awal gue pakai PWM 38, terus langsung gue ganti pakai TMX 38. Nanti akan ada lagi di part berikutnya, tapi bukan di segmen sotoy. Untuk segmen yang apa ya, reset kali ya, reset setting ya, gue akan masukin lagi nanti ada. Oke, mungkin segitu aja dari gue. Kalau misalnya ada yang pengen nambahin, bisa lu komen di kolom komentar gue, atau ada yang nggak setuju dengan statement gue, lu bisa komen juga di kolom komentar gue.
kita sharing di sini, kita bukan ngajarin, kita bukan ngasih tahu yang terbaik, tapi ini menurut gue yang paling masuk akal dan pernah gue langsung cobain gitu. Thank you yang udah mantengin channel YouTube gue, dan jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Thank you.